Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Dini di kelas PJJ kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, PB 4. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Usahakan kalian sudah mandi dan sarapan pagi. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah PKN dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran yaitu agar kalian mampu mengidentifikasi dan mempresentasikan keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian agar kalian mampu membuat daftar riwayat hidup sesuai dengan petunjuk yang diberikan secara tepat. Baik anak-anak, selanjutnya kita buka buku tematiknya. Kali ini kamu akan merancang kemasan berbentuk prisma segitiga. Tapi sebelum kamu merancang kemasan, alangkah baiknya kamu membaca penjelasan tentang kemasan produk berikut ini. Kemasan produk. Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu, kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan. Baru pada tahun 1980-an, persaingan dalam dunia usaha semakin tajam. Kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen. Bentuk dan model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Di sini, kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan membujuk konsumen. Pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas penjualan. Fungsi peranan kemasan. Secara umum, fungsi kemasan adalah 1. Melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya, melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. 2. Sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. 3. Meningkatkan efisiensi, antara lain memudahkan penghitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Contohnya, produk-produk makanan. Dari kemasannya, orang sudah dapat mengenali rasanya. Walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut, ciri pada kemasannya mengomunikasikan suatu citra yang baik. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Dari bacaan tadi dapat kita simpulkan fungsi peranan kemasan yaitu 1. Melindungi dan mengawetkan produk. 2. Sebagai identitas produk. 3. Meningkatkan efisiensi. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan yang telah kita baca tadi. Jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, apa fungsi kemasan pada mulanya? Jawabannya hanya sebatas untuk melindungi barang dan memudahkan untuk membawanya. Nomor 2, sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan. 1. Melindungi dan mengawetkan produk. 2. Sebagai identitas produk. Dan 3. Meningkatkan efisiensi. 3. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Apa maksud dari pernyataan di atas? Maksudnya adalah
Kemasan merupakan identitas suatu produk, dan melalui kemasan yang baik, maka keamanan produk dapat terjaga sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya, kamu telah membuat daftar riwayat hidupmu pada pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini kamu akan menceritakan tentang daftar riwayat hidupmu secara berkelompok. Tapi karena kita sedang PJJ, jadi kalian mengerjakannya secara mandiri ya. Pastikan dalam daftar riwayat hidup yang kalian buat nanti sudah tercantum beberapa hal seperti di bawah ini, yaitu 1. Data pribadi, 2. Bidang yang diminati, 3. Riwayat pendidikan, 4. Ekstrakurikuler dan kursus, 5. Kecakapan, dan terakhir 6. Kesimpulan. Kira-kira contoh daftar riwayat hidupnya seperti ini. Ini ada contoh dari daftar riwayat hidup Udin Komarudin. Diisi data pribadinya, kemudian bidang yang diminati juga diisi, ada riwayat pendidikan, diisi tahunnya dan asal sekolahnya, kemudian ada ekstrakurikuler dan kursus yang diikuti, kecakapan diisi dan kesimpulan juga diisi. Terakhir jangan lupa dibubuhkan tanda tangan kalian. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Seperti biasa, sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan kembali 3M, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari keramaian. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.